Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam persekutuan tengah pekan GKI Sorogenen. Kita akan membuka persekutuan ini dengan menyanyikan pujian Seperti Bapa Sayang Anaknya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala bentuk berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mengadakan persekutuan tengah pekan. Tuhan sertai persekutuan ini sehingga boleh berlangsung dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kami boleh datang dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur sehingga berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya sertai persekutuan ini dari awal hingga akhirnya dan boleh berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa ucapan syukur dan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian berbahagia tiap rumah tangga.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali untuk persekutuan tengah pekan. Kita akan belajar bersama-sama. Untuk saat ini firman Tuhan saya ambilkan dari Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20. Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20, dan yang akan kita garis bawahi ayat yang ke-15. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau kesempatan pada saat ini kami boleh kembali untuk belajar akan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh merasakan dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lingkupi kami Tuhan, hamba-Mu yang kurang sempurna ini, sehingga boleh menyampaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biar Engkau sendiri yang menyertai dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan baca dari ayat yang ke-13. Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menaati dengan sabar. Saya ulangi, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengkokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ayat yang ke-17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah asuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca, dan kita akan garis bawahi pada ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, firman Tuhan yang pada saat ini kita akan sedikit pelajari tentang suatu kesabaran di dalam menanti janji yang Tuhan telah sediakan buat kita, dan kita tidak perlu khawatir untuk kegenapan yang akan diberikan oleh Allah. Kalau pada saat-saat ini kita teringat dengan pemilihan presiden ya. Nah, ternyata biasanya para pemimpin itu akan memberikan janji-janji. Besok kalau saya jadi pemimpinnya, maka saya akan membangun ini, saya akan memberikan fasilitas ini dan itu. Nah, ternyata orang-orang pun setelah dia mencapai suatu kepemimpinan sebagai pemimpin, pasti orang-orang yang kritis akan menagih ya, mana janjinya yang kampanye kemarin gitu ya. Nah, ternyata ada juga yang menepati, ada juga yang tidak menepati. Itulah janji-janji dari seorang manusia ya. Nah, ternyata apa yang terjadi pada Bapak Abraham ini diberikan pada ayat yang ke-14. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Inilah Bapak Abraham yang sudah dipanggil, dia akan diberikan berkat ya bagi penyalur ataupun bangsa-bangsa di sekitarnya, dan juga jadi berkat banyak orang. Nah, Bapak Abraham ternyata
memegang janji itu dan Tuhan akan menggenapinya. Ya, ternyata memang benar, ya. Nah, ternyata yang dilakukan oleh Bapak Abraham tidaklah bersungut-sungut, tidaklah gelisah, tetapi dia dengan sabar, ya, dengan sabar dia menanti dan menanti. Dan di saat dia bersabar itu ternyata memerlukan satu proses yang luar biasa, di mana prosesnya haruslah mengingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari akan menepati selalu janji-janji yang diberikan. Yaitu kalau kita mau sabar, kita mau mensyukuri akan kehidupan ini, mungkin janji-janji tersebut akan diberikan, kehidupan kita kok malah seperti ini. Mungkin naik turun kehidupannya, kok tidak enak ya, tidak mengenakkan, tetapi ternyata itulah satu proses dari suatu kesabaran, ya. Kalau kita megang akan janji Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan tergoyahkan, ya. Kita akan dengan sabar, bersyukur walaupun dalam kehidupan ini harus menapaki kerikil-kerikil yang tajam. Nah, proses inilah yang ternyata membuat kita dewasa. Kita menjadi bisa bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kita tahu pengharapan yang Tuhan berikan kepada Dia, kita kalau berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang luar biasa, ya. Bapak Abraham juga dengan tenang. Dia tidak bersungut-sungut, dia tetap melakukan kehidupannya dan dia selalu setia kepada Tuhan. Nah, ternyata apa yang dia proses alami, ternyata Tuhan memberikan sangat luar biasa, ya. Sampai istilahnya Bapak Abraham dijuluki Bapak orang percaya, karena dia memang betul-betul percaya. Walaupun disuruh seperti apa, ya, mengkorbankan anaknya, kok seperti ini, ya. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham itu berbuah sangat luar biasa. Kalau kita selalu menjadikan pengharapan itu sebagai pertolongan kita kepada Allah, pengharapan itu, maka kita akan selalu mengingat bahwa harapan yang kita pohonkan ataupun janji-janji yang Tuhan sudah berikan pada kita, kalau kita melihat kepada Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu akan menepati janjinya. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah kehidupan kita yang luar biasa ini, yang walaupun ya dapat dikatakan perekonomian kok meningkat dan meningkat terus, ya. Kok gajinya kok enggak naik-naik, ya. Usahanya kok malah melorot, ya. Nah, ternyata harus mengalami suatu proses. Kesabaran, ketaatan, memasrahkan diri, selalu berpengharapan pada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan janji-janji yang luar biasa. Kalau kita mengingat akan hari yang ke-7, Tuhan akan memelihara dan akan memberkati. Ya, dari awalnya Tuhan sudah menjanjikan selalu memberkati, selalu memberikan pertolongan. Nah, oleh sebab itu kita pegang, ya. Walaupun ya sangat dikatakan tadi saya tidak enak mengalami kerikil-kerikil tajam, tetapi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, kita pengharapannya tidak kosong, tetapi akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan boleh menjadikan penguat dalam kehidupan kita, sehingga pengharapan kita tidak tergoyahkan. Pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan yang selalu akan menepati janjinya, walaupun kita menerima dengan suatu keadaan yang mungkin kita tidak senang ataupun kita tidak enak dalam kehidupan kita. Kita terima, kita mensyukuri karena Tuhan memberikan yang terbaik di balik itu semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur kalau kami boleh mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, yang menjadikan sumber pengharapan kami, yang tidak pernah meninggalkan ataupun ingkar janji dari apa yang Tuhan sudah akan janjikan buat kami. Tuhan akan selalu memberkati kami dan selalu menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh berproses untuk sabar selalu untuk berpengharapan kepada Engkau. Walaupun dalam kehidupan kami banyak sekali liku-liku, banyak sekali kerikil-kerikil tajam, tetapi kami yakin di balik itu semua Tuhan akan memberikan yang luar biasa buat kami. Seperti Bapak Abraham yang sabar Tuhan dan menunggu dan akhirnya Engkau berikan berkat yang luar biasa.
Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya dapat memasrahkan kehidupan kami, apa yang boleh kami lakukan, apa yang kami ais Tuhan, sehingga boleh mendatangkan berkat buat kehidupan kami karena pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa biar Engkau sendiri yang memberkati jemaat-Mu di GKI Sarogenet ini Tuhan. Biar Engkau selalu memberkati dan memberkati, kalau dari dulu dan sampai sekarang kami yakin Engkau akan memberikan kesehatan, kemampuan, sehingga kami boleh menapaki kehidupan ini. Dan kami juga menyerahkan gereja kami Tuhan, biar Engkau yang menyertai juga di dalam segala program-programnya. Engkau sendiri juga yang akan memenuhkan untuk anggaran-anggaran yang boleh direncanakan Tuhan. Tuhan yang memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah pada saat ini kehidupan kami, ataupun di masa-masa yang sangat sulit ini. Sehingga Tuhan, kami hanya dapat berpasrahkan diri dan berpengharapan kepada Engkau, sumber satu-satunya dalam kehidupan kami yang tidak pernah ingkar janji. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan kesabaran buat kami semua. Ampunkan Tuhan berapa banyak dosa dan kekurangan kami di dalam kami belajar sebagian dari firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.